dari Pengadilan Negeri Ciamis, dan update cerita kisah ini luar biasa yang harus disampaikan kepada seluruh Indonesia, betapa kekuatan yang masif itu berusaha untuk menghancurkan seseorang ataupun merusak seseorang dengan kekuatan tertentu. Negara menggunakan kekuatan polisi untuk menangkap seseorang. Dan eksepsi yang disampaikan oleh pengacara ini, inilah eksepsi yang pernah saya dengar, eksepsi yang luar biasa. Kita langsung kepada tim pengacara kita, Pak Kamarudin dan rekan. Ya, silakan, apa yang disampaikan tadi? Silakan. Jadi karena ini perkara pidana, namanya keberatan. Kalau dalam perdata disebut eksepsi, tapi masyarakat secara umum sudah menerima baik pidana pun perdata disebut eksepsi atau keberatan. Ya. Jadi keberatan terhadap 385 halaman dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa keberatan? Pertama karena MKC ini ketika membaca surat 72 Al-Jin 19 yang menyatakan ketika hambanya Muhammad sedang sholat dia dikerubuni oleh jin. Kemudian itu dibaca oleh Abdul Somad untuk membantah tuduhan daripada Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Maka MKC mengatakan bahwa tidak benar di salib ada jin kafir, tetapi yang benar adalah di surat 72 Al-Jin 19. Kemudian Abdul Somad berkali-kali mengatakan bahwa kafir dalam arti Yahudi, Nasrani, Katolik pasti masuk neraka. Akan tetapi MKC mengatakan bahwa ceramah atau tuduhan Abdul Somad itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa golongan orang yang termasuk dalam surat 19 ayat 71 surah Al-Maryam itulah yang pasti masuk neraka karena merupakan suatu kemestian atau ketetapan daripada Allah gitu. Kemudian lagi-lagi MKC karena dia Pak Haji lama bekerja di Arab, dia paham betul tentang bahasa Arab. Banyak teman-teman kita orang Indonesia bisa melafalkan bahasa Arab tapi belum tentu mengerti berbicara dalam bahasa Arab. Tetapi terdakwa MKC atau klien kita dia pasti berbahasa Arab. Dia dan istrinya Ibu Haja Watmah lama dikerja di Arab sehingga paham betul bahasa Arab. Maka dia padukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Alhamdulillah Yesus. Mengapa terdakwa atau klien kami MKC mengatakan itu? Karena MKC ini adalah manusia yang unik. Kenapa saya katakan unik? Dia seorang muslim atau yang beragama Islam tapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Biasanya muslim itu secara umum hanya percaya Yesus atau yang disebut Isa itu adalah nabi atau utusan, hanya sebatas itu, tidak sampai kepada Tuhan. Tetapi karena MKC membaca surah Al-Maryam 19 ayat 33 di mana di situ ada narasi yang mengatakan diberkatilah aku waktu lahir, diberkati waktu mati, dan diberkati waktu dibangkitkan kembali, maka ini ditimang-timang oleh MKC, berarti Isa atau Yesus itu pernah lahir, pernah mati, dan pernah bangkit kembali. Kemudian MKC lagi-lagi membaca surat yang menyatakan Isa itu adalah manusia tersuci, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Maka MKC menimang-nimang dengan segala keterbatasannya, siapakah terkemuka di dunia, terkemuka pula di akhirat? Kalau terkemuka di dunia, kira-kira mungkin Raja Daud atau Raja Sulaiman. Itu pun belum tentu seluruh dunia tuh. Kalau di Indonesia mungkin terkemuka Jokowi kan gitu. Tapi kok ada terkemuka di dunia, terkemuka pula di akhirat. Dan kemudian ditimang-timang lagi oleh siapa namanya MKC, hanya Allah yang adil. Tapi Isa juga adil karena dia hakim yang adil. Kemudian hanya Allah yang tahu hari kiamat. Tapi ada lagi dibaca oleh MKC bahwa Isa tahu pula hari kiamat. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan daripada MKC sehingga dia terus mencari penelusuran tentang apa maksud daripada tulisan-tulisan atau surat-surat ini sampai dia menemukan surah Yohanes 10:30 disebut Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu."
Jadi Yesus dan Tuhan itu sama-sama satu di dalam Tuhan. Dibaca lagi Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itulah firman yang hidup. Belum lagi dibaca nubuatan mundur ribuan tahun ke belakang, kurang lebih 3.521 tahun yang lalu, di mana Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 mengatakan bahwa seorang di antara saudaramu akan dibangkitkan. Seorang nabi, kan begitu? Nah, di antara saudara Israel, berarti dia dari keturunan Israel. Nah, itu mengarah kepada Yesus juga. Kemudian, sekira 800 tahun lalu lagi, dia baca lagi itu kitab Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, seorang anak telah dilahirkan, seorang putra dibangkitkan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Loh, kok anak lahir disebut Tuhan yang perkasa, penasihat yang ajaib, kemudian raja damai. Jadi ada 7 nubuatan di dalam satu ayat, dan itu sudah terjadi semua di dalam diri Yesus. Kemudian ada lagi nubuatan terhadap Yohanes yang sudah dinubuatkan juga dalam kitab Yesaya bahwa jalan yang berliku akan diluruskan, gunung lembah diratakan. Itu diulang lagi dalam Yohanes, dapat dalam nubuatan Yohanes. Kemudian ada lagi nubuatan itu dan terjadi di dalam diri perawan Maria, bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak, namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, artinya Tuhan dari surga datang bersama-sama dengan manusia. Manusia tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan karena manusia kotor, Tuhan suci. Maka kalau yang suci ketemu yang kotor itu akan binasa. Tetapi karena dia datang berupa manusia, yaitu Yesus, maka kita bisa hidup bersama-sama. Inilah yang menjadi pemikiran bagi MKC, maka disebut Alhamdulillah Yesus. Artinya rahmat Tuhan Yesus bersamamu. Kemudian dia mengucapkan salam, perpaduan salam bahasa Arab dengan salam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada tindak pidana di situ. Justru yang melakukan tindak pidana adalah penyidik dan jaksa karena menyebut kitab suci itu sebagai berita bohong dengan menerapkan pasal 14, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 yang tidak pernah dilaporkan oleh pelapor, tapi ditambah-tambahin atau disisipkan oleh penyidik dalam petunjuk P19 jaksa dengan menyebut bahwa bacaan surat 72, 19 dan surat-surat lain itu adalah sebagai berita bohong. Artinya penyidik dan jaksa mengkriminalisasi kitab suci saudara-saudara kita umat Islam menjadi berita bohong. Kemudian disebut oleh jaksa menimbulkan keonaran katanya. Tapi tidak disebutkan kapan terjadi keonaran, di mana terjadi keonaran itu. Karena ini kan delik material, bukan delik formil. Kalau delik formil itu artinya apa kata undang-undang. Kalau delik material harus terjadi. Contoh misalnya pembunuhan terencana karena gitu. Kalau tidak ada yang terbunuh, tidak ada pembunuhan. Paham maksudnya kan? Ya. Jadi tidak bisa hanya dibacakan pasalnya, harus ada akibatnya. Akibat pembunuhan kematian. Tanpa kematian tidak ada pembunuhan. Kurang lebih gitu. Itu namanya delik material. Jadi karena jaksa mengatakan akibat MKC atau terdakwa MKC membaca surat 72 Al-Jin 19 terjadi keonaran tanpa dia menyebut di mana keonaran itu terjadi, kapan dan apa akibatnya, maka dakwaan jaksa penuntut umum jadi batal. Kemudian tidak ada peringatan atau larangan dari polisi atau kepala Kapolri, tidak ada larangan dari Menteri Agama, tidak ada larangan dari Jaksa Agung, tidak ada larangan daripada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kepada MKC supaya itu tidak diucapkan. Dengan perkataan lain, itulah yang menyebabkan surat dakwaan prematur, belum waktunya dipidana, harus dilarang dulu dengan keras atau disebut disomasi atau diperingati. Kemudian dalam surat dakwaan itu juga disebut bahwa MKC itu debater. Kemudian disebut kolaborator. Kolaborator, debater. Kolaborator itu artinya berkolaborasi dengan yang lain. Tetapi tidak disebut dia berkolaborasi dengan siapa. Dia sendirian kolaborator. Dia sendirian debater. Tapi tidak disebut berdebat dengan siapa. Kalau disebut MKC berdebat dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, itu masih pas. Tapi kalau disebut MKC berdebat sendirian atau berkolaborasi sendirian, tidak ada sekutunya. Ini makanya surat dakwaan jaksa penuntut umum ini kabur, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Jadi tidak cermat, tidak jelas, lengkap. Tidak jelas, tidak lengkap menyebutkan dengan siapa dia berkolaborasi, dengan siapa dia berdebat. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu ada tulisan MKC sebagai terdakwa dan seterusnya. Artinya dia melakukan perbuatan dan seterusnya. Kami aja yang ahli hukum tidak mengerti perbuatan apa itu dan seterusnya. Padahal surat dakwaan itu harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Artinya tidak memerlukan lagi penafsiran. Tapi dengan saudara jaksa penuntut umum yang di situ ada sebetulnya jaksa yang sangat senior namanya Sanan Tanjung, harusnya dia sudah harus paham bahwa dakwaan tidak boleh lagi ditafsirkan. Bisa saja saya menafsirkan bahwa yang dimaksud dan seterusnya adalah dengan kolaborasinya. Tapi bisa juga Martin misalnya menafsirkan dan seterusnya itu maksudnya dengan bacaan-bacaannya. Artinya ini masih memerlukan penafsiran. Maka dengan dakwaan masih memerlukan penafsiran dan kita tidak memanggil aksi tafsir, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Nah, kemudian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu kan
ada di situ disebutkan barang bukti. Tapi di barang bukti itu tidak disebutkan apakah perolehannya sah atau tidak secara hukum. Namun faktanya surat dakwaan itu batal dihukum karena kenapa? Karena barang bukti itu diperoleh dengan kejahatan. Artinya penyidik Cyber Polri melakukan kejahatan, yaitu masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan mendobrak. yaitu disebut dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan. Pasal 263 junto pasal 362 maksudnya 363 dan 365. Nah, dengan cara mendobrak rumah orang. Kan tidak boleh dong penyidik mengumpulkan barang bukti dengan kejahatan. Sedangkan penyidik Cyber Polri ini begitu dia MKC membaca surah Al-Jin 72 Al-Jin 19 21 dilaporkan, 20 langsung tersangka, 23 itu penyidik langsung datang kembali. Tanpa administrasi penyidikan langsung mendobrak rumah terdakwa MKC. Lalu mengambil songkok dan handphone dan laptopnya tanpa ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Badung Bali, tanpa ada surat perintah penyitaan, tanpa ada surat perintah penggeledahan dan sebagainya, tanpa izin Ketua RT RW, tanpa izin Kepala Desa dan Lurah. Kalau begini modelnya ini sama aja dengan negara preman. Kalau bisanya membongkar, mendobrak, lalu untuk apa kita menyebut Indonesia adalah negara hukum? Ini bukan negara hukum kalau begini. Ini negara preman kalau menurut saya kalau begini cara-caranya ya. Tetapi saya tidak mau mengatakan keseluruhan karena teman-teman polisi yang lain banyak yang melakukan penegakan hukum dengan cara yang benar. Nah, hal-hal inilah yang sedang tadi kami kami ajukan keberatan dengan menyebut surat dakwaan jaksa penuntut umum menjadi batal demi hukum. Karena kenapa? Karena dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Kemudian secara formal jaksa itu hadir 15 orang bergantian membacakan surat dakwaan. Tetapi yang menandatangani surat dakwaan itu hanya Sahnan Tanjung. Tidak ada jaksa yang lain yang tanda tangan. Jadi keberadaan 14 orang lagi di situ dari 15 jaksa itu dipertanyakan. Kalau kami nih misalnya kami kan 4 orang nih, Kamarudi Simanjuntak, Lukas, Desi dan Febri. Ada surat kuasanya. Maka kami berempat berhak membaca surat keberatan di hadapan majelis hakim dan di hadapan jaksa. Nah, kita pertanyakan di jaksa, kok yang tanda tangan 1, yang hadir 15 orang dan yang membaca 14 sampai 15 orang. Oleh karena itu secara formal surat dakwaan itu karena ditanda tangan 1 orang tidak sah. Harus ada penjelasan yang menyatakan ada hubungan hukum 14 orang lagi jaksa itu dengan surat dakwaan ini, sehingga dia berhak. Contoh misalnya, jaksa itu kan memang satu kesatuan di negara Republik Indonesia di bawah Jaksa Agung. Advokat juga satu kesatuan di bawah Peradi, walaupun Peradi pecah. Jadi tidak bisa karena dia di bawah Jaksa Agung lalu jaksa-jaksa yang lain dihadirkan. Nah, apa bedanya dengan kami? Karena kami satu kesatuan dalam Peradi, maka pengacara-pengacara di luar sana saya dibawa ke situ rombongan untuk membaca, kan tidak boleh toh? Harus ada hubungan hukumnya antara penegak hukum itu dengan produknya, yaitu antara jaksa dan surat dakwaannya. Kemudian terdakwa MKC ini kan dilaporkan atas perbuatan tanggal 20 pada tanggal 21 Agustus 2021 di Dircyber Jakarta. Tetapi yang dilaporkan oleh pelapor ini kan perbuatan tanggal 20 Agustus 2021. Tetapi yang dimasukkan oleh jaksa ke dalam surat dakwaan inilah perbuatan-perbuatan dilaporkan. Jadi hal yang tidak dilapor oleh pelapor dibikin jadi objek dakwaan, makanya ngawur dan kabur. Jadi artinya jaksa ini dan penyidik ini saking bencinya terhadap kasus ini atau saking bencinya kepada MKC yang berlebihan, dia menjadi tidak objektif sehingga dia yang sibuk sendiri mengemas BAP dan dakwaan tanpa prosedural. Harusnya kan karena pelapor melaporkan perbuatan tanggal 20 yaitu terkait dengan pembacaan surah Al-Jin, pembacaan surah Al-Maryam, pembacaan salam Alhamdulillah Yesus atau Alhamdulillah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya itu yang menjadi objek penyidikan dan surat dakwaan. Tetapi ini menjadi melebar kemana-mana, dibuat 385 halaman, tetapi menjadi kabur, tak jelas. Kemudian lokus delikti dan objek delikti adalah di Bali, ditangkap di Bali, ditahan di Bali pertama kali. Tapi seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Badung Bali. Tapi saking bencinya penyidik dan jaksa ini kepada perkara MKC, direkayasalah perkara ini ke Ciamis dengan cara menghubungi Babinsa di Ciamis. Kemudian menghubungi ormas-ormas, lalu memeriksa saksi-saksi di Ciamis. Padahal tak ada hubungan saksi di Ciamis dengan perkara ini. Sedangkan dari Ciamis Bapak ini sudah keluar belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Tak ada hubungannya. Tapi karena dia bekerja berdasarkan kebencian, dicari-carilah orang-orang yang siapa kira-kira yang bisa membenci MKC. Maka turunlah ke sini penyidik berinisial BS mencari-cari saksi atas bantuan Babinsa. Nah, selanjutnya terdakwa MKC mengajukan 7 saksi, mengajukan 7 ahli.
sesuai pasal 116 ayat 3 KUHP. Tetapi penyidik tidak mau memintai keterangan atas 7 saksi dan 7 ahli ini dengan alasan di dalam otaknya, walaupun tidak disalurkan ke kita, supaya jangan sampai lebih banyak saksi di Jakarta. Karena kalau lebih banyak saksi di Jakarta, maka perkara tidak disidang di Bali tapi di Jakarta. Nah, maka supaya tidak lebih banyak dari yang dari Ciamis, dia menolak meminta keterangan atas saksi dan ahli ini dengan cara begini, nantilah itu di pengadilan. Padahal pasal 116 ayat 3 KUHP ini mengatakan wajib, penyidik wajib memanggil dan meminta keterangan. Tetapi setelah kita bertengkar dengan penyidik di Baris Krim Polri di lantai 15, akhirnya dia mau memeriksa 3 dari 7 atau 3 dari 14, karena 7 saksi, 7 ahli kita wajibkan. Dia hanya mau meminta keterangan awalnya 2, tapi karena saya ancam lapor propam, akhirnya dia mau memeriksa 3, itu Bapak 1, Pendeta Yusuf 1, Usman Bulu, kemudian Kiai Haji Komarudin. Jadi dia hanya minta 3 ini. Jadi inilah dasar kita mengajukan keberatan. Artinya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatannya tidak mungkin hanya dari putusan pengadilan, tapi juga harus berdasarkan hukum acaranya, mulai dari penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, penuntutan dan baru putusan. Jadi tidak mungkin ada keadilan dalam putusan kalau proses acaranya sudah rusak dari awal. Itulah sebabnya kita juga keberatan supaya perkara ini tidak disidang di Ciamis tapi di Bali. Kemudian supaya surat dakwaan dinyatakan batal karena berasal dari hasil penyidikan yang batal dan hukum atau melawan hukum, disebut dengan Unjust Process of Law. Itu kaitannya dengan Integrated Criminal Justice System. Integrated Criminal Justice System itu artinya mulai penyidikan, penuntutan sampai putusan itu harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya kalau prosesnya salah, maka putusannya juga pasti jadi salah. Oleh karena itu harus diperbaiki. Dan yang lebih fatal lagi, karena MKC ini sejak diculik, disiksa, ditahan dan diminta keterangan, dia tidak pernah dibantarkan ke pengadilan. Padahal berdasarkan pasal 5 tidak dibantarkan ke rumah sakit maksudnya dan ke dokter. Padahal berdasarkan pasal 58 dia berhak berobat. Menurut surat edaran Mahkamah Agung dia juga berhak dibantarkan. Tetapi karena orang ini penyidik dan jaksa penuntut ini sangat benci karena sentimen agamanya, hak itu tidak pernah diberikan. Tapi karena dia punya kepentingan untuk membaca surat dakwaan, maka dihadirkan lambulan. Dihadirkan dokter ke pengadilan. Tapi diukur darahnya sangat tinggi, 458. Jadi disuntik-suntik lalu mungkin vitamin kita nggak tahu. Yang penting supaya bisa ada duduk di hadapan hakim. Tapi karena terdakwa MKC ini sakit, dia tidur sendiri. Jadi jaksa membaca surat dakwaan buat dirinya sendiri, tapi terdakwa tak mendengar. Padahal surat dakwaan itu harusnya dibacakan untuk didengar oleh terdakwa supaya terdakwa tahu bahwa dia dijerat dengan pasal-pasal itu karena dasar pemeriksaan surat dakwaan. Tapi terdakwa tidur. Setelah selesai dibacakan baru dibangunkan, kan begitu. Nah, apakah cara-cara seperti ini bisa diterima? Seharusnya yang benar disehatkan dulu terdakwa MKC, setelah sehat baru disidang karena hakim bertanya apakah saudara sehat atau tidak. Kalau tidak ada makna pertanyaan hakim itu, untuk apa hakim, penyidik dan jaksa selalu bertanya apakah saudara sehat, apakah saudara saat ini bersedia minta keterangan. Nah, kalau sudah sakit stop pemeriksaan, sehatkan dulu, kan begitu. Tetapi karena ini perkara kelaliman di mana penguasa negara melalui aparat hukum, polisi dan jaksa memaksakan kehendaknya dengan cara-cara yang lalim, maka kita lawan secara hukum, yaitu dengan cara membela hak-hak terdakwa. Jadi haknya yang kita bela. Nah, kemudian karena belum terjadi keonaran, belum terjadi kerusuhan, maka penyidik berinisial BS mengundang ormas ke pengadilan. Pembacaan surat dakwaan. Sehingga ormas-ormas ini datang malam hari dan si penyidik IBS ini dengan bangga muntah-muntah di kantin Ciamis mengatakan aku yang merekayasa semua ini. Padahal dia tidak tahu sudah kita pasang di situ ada perekam. Sudah ada kawan kita di situ. Kita kan didikan Mossad kita nih ibaratnya setara dengan Mossad lah kan dia. Kita rekam dia berbicara seenaknya. Aku yang merekayasa perkara ini sehingga ke Ciamis atas bantuan Babinsa Ciamis. Cimerak ya, Babinsa Cimerak kata dia. Kemudian jauh sebelumnya di awal bulan Oktober sudah datang 2 orang jaksa-jaksa atau pejabat jaksa dari Kejaksaan Agung yang tidak setuju dengan cara-cara mereka ini, memberitahu kepada kami dengan cara mengundang dengan sangat rahasia sampai 3 kali pindah restoran, mengatakan bahwa jaksa saya ini dalam tanda petik disebut mereka kadrun, walaupun saya nggak setuju sebetulnya karena saya tidak suka menyebut orang kadrun atau apa satu lagi itu kampret kata cebong, saya tidak setuju, saya selalu menyebut manusia kan gitu. Tapi mereka menyebutnya kadrun dengan mengatakan orang ini sedang merancang kejahatan, ini perkara akan dibawa ke Ciamis katanya. Lah saya bilang apa hubungannya Ciamis? Tetapi saya sedikit curiga juga. Nah, maka benar di Oktober
sudah dapat informasi bahwa penyidik berinisial EBS ini sudah beredar di seputar Ciamis. Ada yang menanyakan saya, dia sudah beredar di sana katanya. Nah, tapi karena itu masih laporan, belum fakta, kita belum bisa bertindak. Nah, oleh karena itulah perkara ini segera kita gelar nanti di Baris Krim Polri, khususnya di Propam supaya kepada Propam menindak, kemudian nanti di Rowasum Polri, kemudian nanti di Karwasidik Polri, kemudian nanti di Jaksa Agung dan di Jaksa Agung Pengawasan. Pokoknya orang-orang yang nakal ini harus kita lawan secara hukum. Bila perlu dipecat atau diganti. Masih banyak manusia-manusia yang baik yang siap dari penyidik, siap dari jaksa, tetapi belum dapat kesempatan. Kenapa? Orang ini punya kewajiban benar dan baik. Kenapa dia punya kewajiban benar dan baik? Karena dia menikmati uang kita, pajak kita. Kecuali dia pakai uang leluhur dia, urusan dia. Tapi karena dia pakai pajak kita, pajak negara, dia mewakili negara atau representasi dari negara, tidak boleh berbohong. Sementara penyidik ini menyebar hoax, berbohong dengan mengatakan MKC belum bisa dihubungi, MKC belum bisa didampingi karena dia terpapar COVID-19. Padahal sampai detik ini belum ada bukti berupa PCR atau berupa apapun yang menyatakan MKC terpapar COVID. Yang terbukti adalah dia dianiaya, disiksa, dikeroyok oleh suruhan penyidik dan atau oleh Tanah Baris Krim Polri, mulai dari pangkat perwira pertama atau bala di bawahnya, dari polisi pangkat rendah sampai polisi pangkat tinggi perwira tinggi, yaitu Irjen Pol NB dan kawan-kawan. Jadi artinya kalau masyarakat menyebar hoax dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, kenapa penyidik dan jaksa menyebar hoax tidak ditangkap? Harusnya ditangkap dong, karena equality before the law atau aude alteram pactem, semua orang sama di hadapan hukum, kecuali bilang oke, setiap orang sama di hadapan hukum, tidak boleh menyebar hoax kecuali polisi dan jaksa. Kalau itu kita ini, karena tidak ada pengecualian polisi dan jaksa menyebar hoax boleh, maka polisi dan jaksa yang merekayasa dan menyebar hoax ini akan kami proses segera di Baris Krim Polri. Kira-kira begitu Bapak. Itulah tadi topik-topik eksepsi kita. Jadi eksepsi kita menyangkut kompetensi relatif, kemudian menyangkut surat dakwaan batal demi hukum karena tidak jelas, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Kemudian surat dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian itu ditambah dengan surat dakwaan itu kabur atau obscur libellum. Kira-kira begitulah Pak Saipudin. Luar biasa. Saya baru kali ini mendengar secara langsung, nanti akan dinaikkan lagi setelah ini lengkapnya eksepsi pengacara MKC. Sehingga seluruh dunia, seluruh Indonesia akan tahu bagaimana kasus ini adalah kasus yang sengaja dibuat sedemikian rupa. Padahal sesungguhnya yang telah melakukan keonaran itu Abdul Somad. Ya, MKC ini adalah korban yang dipakai oleh polisi, di mana negara menggunakan tangan polisi untuk menangkap dan menyiksa MKC. Dan itulah yang sudah dilaporkan oleh tim pengacara kami kepada Polri, bahkan kepada Presiden, agar penyidik ini mereka harus dihukum. Bahkan tadi juga di dalam permohonan kepada hakim agar penyidik dan JPU ini harus diperiksa. Barulah terjadi keadilan di dalam hukum MKC. Dan MKC benar-benar dijadikan korban atau kelinci percobaan untuk menguji keadaan Indonesia hari ini. Padahal kami orang Kristen, no problem, dan kami nggak akan melakukan perlawanan sedikit pun terhadap kekacauan bangsa ini. Bahkan kami begitu menikmati penghinaan ini dari tahun ke tahun, puluhan tahun ini, tentang kami yang minoritas atas mayoritas. Ini luar biasa loh. Dan belum pernah ada seorang Muslim pun yang masuk penjara karena menghina kekristenan. Padahal sudah dicatat oleh saya ada 650 buku penghinaan yang ditulis oleh kiai dan kaum mu'alaf untuk menghina kekristenan. Dan belum ada yang tangkap. Tetapi baru ngomong kayak begitu, membalas Abdul Somad. MKC harus menikmati penghinaan hukum ini. Dan ini sudah 3 bulan lebih loh, saudara-saudara. Jadi MKC ini adalah korban politik Polri. Kenapa saya sebut korban politik Polri? Karena Abdul Somad sudah dilaporkan ke polisi. Kemudian Yahya Waloni sudah dilaporkan sejak April 2021. Tetapi untuk menangkap Abdul Somad, bahkan Jenderal Perwira Polri mengaku tidak punya keberanian dengan alasan politis. Katanya banyak politisi yang melindungi Abdul Somad, sehingga Jenderal Polisi tidak berani. Itu ada WhatsApp-nya ke saya bisa buktikan. Kemudian untuk menangkap siapa itu Yahya Waloni pun Polri ragu, maka supaya bisa ditahan, sebenarnya sasaran Polri adalah menangkap Yahya Waloni. Tetapi supaya penangkapan Yahya Waloni kondusif, maka dikorbankan dulu MKC.
Jadi dilapor dulu MKC oleh mitra polisi tanggal 21 Agustus 2021 atas video atau upload daripada MKC tanggal 20. Padahal MKC sudah lirik dari April sampai dengan Agustus. Jadi supaya penangkapan Yahya Waloni ini kondusif atau tidak heboh, maka lebih dulu ditangkap dari kalangan katakanlah kalau kita sebut secara material dia Kristen, secara formal Islam, ditangkap dulu MKC. Setelah ditangkap MKC, berapa hari kemudian ditangkaplah Abdul Somad, tapi langsung dibawa ke rumah, ditangkaplah Yahya Waloni, langsung dibawa ke rumah sakit atau dibantakan. Tetapi nasib MKC jauh lebih tragis dari Yahya Waloni karena dia disiksa, diculik, ditangkap, ditahan, disiksa, dan dipaksa makan pesa. Sedangkan Yahya Waloni tidak mendapat perlakuan yang sama. Nah, inilah akibatnya karena polisi berada di bawah presiden atau di bawah partai politik berkuasa. Inilah yang sedang kita perjuangkan, bagaimana supaya polisi menjadi independen, supaya polisi tidak menjadi politisi. Karena beberapa kali saya laporkan penguasa atau dari orang-orang partai berkuasa, polisi selalu melempem begini, tidak ada taringnya. Tetapi polisi yang sama ketika dia mengabdi di KPK, dia bisa kuat karena bebas dari intervensi. Padahal polisi yang di KPK itu cuma perwira pertama dan perwira menengah, ada satu perwira tinggi, tapi jagonya luar biasa. Kenapa dia induknya tidak jago, di cabangnya jago? Karena yang di cabangnya itu bebas dari intervensi politik, sedangkan di induk diintervensi oleh politik. Nah, ke depan supaya Indonesia ini penegakan hukumnya bisa bagus, saya mengusulkan supaya Kapolri tidak lagi di bawah presiden. Dia harus menjadi lembaga penegak hukum yang independen seperti KPK. Sepanjang Kapolri bisa diintervensi atau Kapolda bisa diintervensi oleh Senayan atau istana, maka tidak mungkin ada penegakan hukum yang benar. Ini cuma pura-pura dan sandiwara aja. Jadi ke depan supaya masyarakat Indonesia mari bersama-sama menguatkan Polri supaya Polri benar-benar tumbuh menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, bukan lembaga politisi penegak hukum. Kira-kira begitu, Bapak. Iya. Dari Pak Martin ada tambahan nggak? Maksud saya tambahnya begini, apakah kalau Abdul Somad ditangkap dikasih makan kotoran nggak nanti supaya adil? Seperti kita harus tanya dengan Irjen Pol ya, karena Irjen Pol kan pernah bilang bahwa dia membenci semua penista agama atau penoda agama kan, dan beliau tidak bilang bahwa agamanya harus apa. Oh gitu. Tapi pada saat Pak YW masuk kan juga nggak dianiaya sama dia kan. Iya. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak ada lah orang Kristen yang mau menganiaya seperti itu. Karena kita taat pada hukum negara ya, walaupun dengan hukum Tuhan dan juga hukum negara. Jadi kita ini menghormati orang yang sedang menghadapi proses hukum. Nggak boleh kita menganiaya, nggak boleh kita menistakan hak asasi manusia orang, nggak boleh. Lalu saya mau tambahkan sedikit mengenai proses keberatan kita ya, atau eksepsi ini. Saya pribadi dan juga mewakili tim penasihat hukum meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Ciamis ya. Tadi kami sudah paparkan panjang lebar ya mengenai proses-proses yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan saksi. Jadi ini inline dengan keberatan kami bahwa Pengadilan Negeri Ciamis tidak memiliki kewenangan ataupun kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Kenapa? Di samping didasari oleh KUHP, proses-proses yang dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan saksi-saksi sebanyak diminta 7 katanya tapi dikasih 13 atau 15 itu kan. Dan ada info katanya dapat sango ya. Dapat sango, disangoin pulang. Dan setelah saya baca BAP ternyata kebanyakan dari mereka itu tidak tahu video itu. Belum pernah nonton. Mereka hanya mendengar katanya, tapi faktanya nggak pernah nonton. Disebutkan testimoni di audio itu. Akhirnya saya pastikan lagi oleh rekan-rekan yang pernah tinggal di Cimerak kan. Emang di Cimerak YouTube itu biasa ya? Oh enggak Pak, makan aja susah, gimana mau di kota katanya. Itulah pusing juga kepala kita kan. Nah itu yang pertama mengenai keuangan. Yang kedua mengenai sinyal, karena daerahnya itu antara laut dengan gunung katanya. Nah jadi kalau dia mau menggunakan pasal 84 KUHP, ya apa urgensinya? Mereka penyidik yang mempertunjukkan video itu supaya dilihat oleh orang Cimerak. Jadi karena saksi ini belum pernah melihat video itu sebelumnya, diperlihatkan kepada saudara video kan gitu. Jadi baru kali itu dilihat video itu. Jadi bukan karena dilihat sebelumnya maka dijadikan saksi, tapi karena penyidik ini kegenitan karena kebenciannya pergi mencari saksi-saksi dengan mengintervensi Babinsa, Babinsa Cimerak. Kau cari dulu orang-orang pembenci katanya, yang bisa membenci MKC. Gitu. Tolong cari saksi dong, modelnya begini katanya. Iya. Yang model begini yang saya suka katanya. Iya. Jadi cara mendapatkan saksi ini menurut saya ini bagian dari rekayasa ya. Ilegal. Kalau caranya sudah tidak benar, itu kalau dulu kita belajar mengenai proses ini industri ya. Input itu menentukan output. Tidak ada output yang bagus kalau inputnya jelek. Tidak ada. Nah sama, kalau dipaksakan ini ya penanganan perkara ini tetap dilanjutkan nanti dan eksepsi kita ditolak berdasarkan kompetensi relatif bahwa mereka ataupun majelis hakim menilai mereka memiliki hak untuk mengadili perkara ini, saya pikir ini suatu awal yang buruk untuk peradilan kita ke depan. Karena kita sudah sampaikan, kita sudah paparkan bahwa proses-proses ini
bisa dikatakan ilegal ya karena direkayasa. Itu mungkin. Artinya hakim harus berani membuat putusan, namanya putusan sela dengan mengatakan ini bukan kewenangan kami. Maka karena bukan kewenangannya diputus dalam perkara putusan sela, dikembalikan berkas perkara ini ke jaksa penuntut umum untuk didaftarkan nanti ke Badung Bali. Iya, iya, iya. Luar biasa saudara-saudara, makin panas ini suasana pengadilan di Indonesia ini yang berkaitan dengan MKC. Tapi saya percaya rencana Tuhan ataupun bagaimanapun dia punya semau dia. Bukan semau penyidik, bukan semau jaksa ataupun hakim dunia, tapi semuanya biar kita serahkan kepada Lagi, Tuhan. Pak Pendeta, Masih ada lagi? Masih ada lagi. Jadi tadi rupanya ada dari antara teman-teman kita yang membuat live streaming. Iya. Itu jaksanya ketakutan sampai bergetar. Oh. Mengadu ke hakim. Bu Hakim, ada live streaming atas sidang ini. Jadi yang ditakuti apa ini? Jaksa ini justru live streamingnya. Padahal ini persidangan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh melihat. Artinya karena siapa saja boleh melihat persidangan ini, maka seperti persidangan-persidangan lain di Jakarta dan sebagainya atau di luar negeri, maka boleh disiarkan ke seluruh dunia. Ya. Namanya juga sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan itu tertutup, perkara rumah tangga tertutup. Tapi karena ini perkara umum berarti dia berhak umum mengetahui perkara ini, maka tadi rupanya ada yang membuat live streaming. Tapi yang ketakutan jaksa ini sampai ketika penasihat hukum terdakwa membaca nota keberatan, mereka berunding terus gitu, ngomong-ngomong terus, gimana nih, sudah ketahuan belang kita, mungkin kurang dikit diskusi mereka kan, karena saking panasnya pembacaan surat keberatan itu, akhirnya mereka tidak sabar lagi, kita langsung disela. Padahal kita lagi asik membaca keberatan, izin menyela bukan tidak bermaksud tidak hormat yang mulia. Ada ini live streaming katanya. Jadi yang ditakuti oleh jaksa live streaming. Harusnya yang ditakuti oleh jaksa dan penyidik adalah Tuhan, bukan live streaming. Untuk apa ditakuti live streaming? Live streaming itu kan hak orang merekam atau mengupload. Tapi kalau kau takut Tuhan, maka hidupmu dan jiwamu akan selamat masuk surga. Itu intinya, takutlah kepada Tuhan. Maka kau jangan berbuat dolim kepada setiap orang. Jangan kau jahat, tapi berbuat baiklah dan berbuat benar. Berlomba-lombalah membuat kebaikan dan kebenaran. Dan takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada alat-alat teknologi. Jangan takut kepada live streaming gitu loh. Memalukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Memang ini live streaming ini membuat orang takut. Termasuk jaksa 15 orang Takut. kencing di celana. Kamu akan tahu itu semua. Bahkan saya tahu ini sedang dimonitor oleh penyidik ini. Penyidik ini sedang monitor pembicaraan Saifuddin Ibrahim. Saya percaya kalau mereka punya hati nurani, MKC harus dibebaskan. Betul. Dibebaskan. Karena tidak ada kesalahan gitu. Tidak ada kesalahan. Oh, masih ada kok sebuah kitab suci lebih parah ajarannya daripada itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baru kita